nggak ada urusan dengan uji materi di MK ya. Bahwa sampai sekarang Ibu Mega belum memutuskan karena memang belum putus. Nama sudah ada di kantong, tetapi kan kita masih butuh pendalaman dan masih ada waktu. Jadi tidak ada urgensi bahwa hari ini harus diumumkan gitu, karena masa kampanye juga baru kapan gitu ya, pendaftaran kapan, masih cukup lama. Jadi masih ada cukup ruang bagi kita dan partai-partai pengusung untuk mendalami lebih jauh, memikirkan semua skenario yang dimungkinkan untuk kita mencapai tujuan kita memenangkan pemilu gitu Mas. Jadi nggak ada lah urusannya dengan MK-MK-an. Nah ini perlu kita garis bawahi bahwa penentuan cawapresnya Pak Prabowo akan ditentukan oleh Pak Prabowo bersama sahabat-sahabatnya, dengan meminta pendapat sahabat-sahabatnya, yaitu para ketua umum partai-partai politik pendukung Pak Prabowo. Ya, semuanya bergantung pada putusan. Kalau misal tadi disampaikan RPH atau rapat putusan hakim bisa dilakukan lebih cepat, tentu itu akan jauh lebih produktif sehingga bisa memberikan kepastian hukum kepada para aktor-aktor politik, aktor demokrasi dalam bermanuver, mengatur langkah, mengatur strategi, mana yang kemudian bisa dinegosiasikan, mana yang kemudian bisa ditolak. Nah, situasi ini yang kemudian memang diharapkan harusnya tidak terlalu lama putusan itu dikeluarkan. Nah, kalau misal memang memberikan ruang bagi hadirnya cawapres dengan batas usia minimal 35 tahun, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertimbangan serius, terutama di kubu Pak Prabowo, sebagai agenda untuk memastikan Golkar dan juga PAN tetap stay di dalam koalisi Indonesia Maju. Strategi menit akhir pengumuman Cawapres Ganjar dan Prabowo. Dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga menentukan bakal calon wakil presiden meskipun pendaftaran ke KPU tinggal 3 minggu lagi. Sejumlah pengamat menilai kebuntuan di koalisi jadi penyebab belum ada pengumuman cawapres. Sejauh ini ada 3 poros menuju Pilpres 2024. Koalisi Prabowo Subianto meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, dan Partai Demokrat. Koalisi Ganjar berisi PDIP, P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Adapun poros Anies terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Dari 3 poros itu baru Anies Baswedan yang memiliki cawapres. Dia menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Adapun Prabowo baru sekedar dikaitkan dengan nama-nama seperti Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, Yeni Wahid, Erlangga Hartarto, hingga Gibran Raka Buming Raka. Nama terakhir ini masih menunggu hasil uji materi di MK terkait usia capres-capres di pemilu. Sementara itu, Ganjar juga baru sebatas dipasang-pasangkan dengan nama-nama seperti Sandiaga Uno, Mahfud MD, Hovifah, dan Andika Perkasa. Di tengah kosongnya kursi capres, Prabowo dan Ganjar muncul isu peleburan poros. Ada isu yang menyebut gelaran Pilpres nanti hanya diikuti 2 kandidat presiden. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai wacana itu bisa saja terjadi. Dia melihat potensi koalisi Anies melebur ke 2 poros lainnya. Bisa 3 poros, bisa 2 poros, bisa saja nanti Pak Ganjar nanti bersaing dengan Pak Prabowo. Kalau misalkan PKB berubah pikiran, kan bisa juga. Bisa juga tetap 3 poros, ujar Jarod saat ditemui di DPP PDIP Jakarta Senin 25 September. Beberapa petinggi parpol lainnya ada yang meragukan Pilpres dengan opsi 2 poros. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan duet Ganjar Prabowo di 2024. Tentu kita tidak akan memaksakan diri, nggak mungkin dalam satu koalisi ada 2 capres berarti bisa maju dua-duanya. Ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman di Komplek Parlemen Jakarta Jumat 22 September. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana menilai Prabowo dan Ganjar belum mengumumkan capres karena ada kebuntuan di koalisi masing-masing. Dia berkata, ada keinginan di kalangan elit politik untuk menyederhanakan Pilpres menjadi 1 putaran. Namun tidak ada sosok capres yang bisa membuat capres langsung mendapat 50% plus 1 suara di putaran pertama. Deadlock koalisi karena setiap calon wakil presiden yang 3 poros ini nggak ada yang langsung mengerek, menaikkan elektabilitas secara signifikan, kata Ditya saat dihubungi cnnindonesia.com Rabu 27 September. Dia juga menduga ada pembicaraan kompensasi yang belum selesai. Partai-partai belum bersepakat soal jatah kursi menteri jika capres yang mereka usung terpilih.
Di saat yang sama, ada wacana peleburan poros. Aditya menilai mungkin saja Ganjar dan Prabowo belum mengumumkan capres karena masih terbuka dengan opsi peleburan. Dari sisi koalisi yang terbentuk masih cair dan apapun masih bisa terbuka peluangnya untuk bisa mencalon karena memang prosesnya masih sekitar 3 minggu lagi sebelum pendaftaran di KPU, ujarnya. Sementara itu, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Jati, menyebut Prabowo dan Ganjar dalam posisi saling intip. Mereka masih mau melihat situasi sebelum menentukan cawapres. Wasisto mengatakan, elektabilitas Prabowo dan Ganjar di sejumlah survei masih bersaing. Dua poros itu tak mau salah langkah dengan mengumumkan cawapres sejak dini. Pola saling intip, saling menerkam menjadi hal yang tidak terelakkan. Posisi cawapres menjadi kartu as yang akan melengkapi kekurangan masing-masing figur, ucap Wasisto saat dihubungi Rabu. Wasisto mengatakan situasi berbeda terjadi di poros Anies. Anies perlu mengumumkan cawapres sedini mungkin untuk mendongkrak elektabilitas. Dia melihat keputusan Anies lebih dulu mengumumkan cawapres mulai terlihat hasilnya. Survei Politika Research and Consulting atau PRC merekam 22,4% pemilih PKB mulai migrasi dari Prabowo ke Anies. Kalau di sisi lain seperti Ganjar dan Prabowo, strategi elektoral berbeda. Ini yang mungkin masih bernegosiasi formula yang tepat, kata Wasisto. Saya melihat akan ditentukan di menit akhir, tambahnya.